Ya, baik. Selamat pagi anak-anak kami. Ya, sesuai dengan instruksi yang telah kita berikan minggu lalu, bahwa hari ini kita akan belajar tentang instalasi listrik tenaga satu pasang. Ya, jadi eh, hari ini kita mau mengenal apa itu instalasi listrik tenaga satu pasang. Ya, kalau kita lihat di sini bahwa pelajaran memahami instalasi listrik atau instalasi tenaga listrik satu pasang itu ada 3 hal yang harus kita capai, yaitu kita mampu menjelaskan apa itu instalasi tenaga listrik satu pasang. Yang kedua, kita dapat menjelaskan komponen-komponen dalam instalasi tenaga listrik satu pasang. Dan yang ketiga, kemudian simbol-simbol instalasi tenaga listrik satu pasang. Jadi tujuan pembelajaran kita ini adalah kita mengkaji nanti dari ada beberapa buku referensi mengenai instalasi tenaga listrik satu pasang. Lalu kemudian kita akan merangkum komponen-komponen instalasi tenaga listrik satu pasang, dan kita dapat menerangkan simbol-simbol instalasi tenaga listrik satu pasang. Lalu ini dia jenis-jenis instalasi tenaga listrik. Ya, kita masuk ke dalam materinya, bahwa instalasi jaringan listrik itu terbagi atas 2 jenis. Yang pertama adalah jaringan listrik 3 pasang dan jaringan listrik 1 pasang. Lalu menurut cara pemakaiannya atau jenis arusnya, bahwa instalasi listrik itu terbagi atas instalasi listrik arus searah dan instalasi listrik arus bolak-balik. Jadi ada 2 di sini menurut jenis pemakaiannya. Jadi saya ulangi bahwa instalasi listrik menurut jaringannya itu ada 2, yaitu instalasi listrik 3 pasang dan instalasi listrik 1 pasang. Lalu menurut pemakaian dan jenis arusnya, instalasi terbagi 2, yaitu instalasi listrik arus searah dan instalasi listrik arus bolak-balik. Lalu kita lanjut, ya, menurut jenis-jenis instalasi listrik, ya, menurut tegangannya. Jadi instalasi listrik menurut tegangannya itu terbagi atas 4. Yang pertama adalah jaringan tegangan rendah, ya, yang besar tegangannya adalah 220 volt sampai dengan 330 volt. Ini juga disebut sebagai JTR atau jaringan tegangan rendah. Nomor 2 itu adalah jaringan tegangan menengah. Ini berada di 20 kV, 20 kilovolt, dan biasa disebut sebagai JTM, ya. Lalu yang ketiga adalah jaringan tegangan tinggi. Jaringan tegangan tinggi, ya, itu terdiri dari besaran tegangannya adalah berkisar antara 70 kV atau sampai dengan 150 kV atau kilovolt. Ini biasa kita sebut sebagai SUTT. Dan yang keempat adalah jaringan tegangan ekstra tinggi, ya. Untuk jaringan yang besar tegangannya adalah 500 kV, ya, 500 kilovolt, atau biasa kita kenal sebagai SUTET. Jadi kalau Anda dengar SUTET, itu adalah jaringan tegangan ekstra tinggi. Lalu kemudian instalasi penerangan atau instalasi listrik satu pasang yang menjadi pelajaran kita itu terbagi 2. Jadi instalasi satu pasang itu terbagi 2. Yang pertama adalah instalasi penerangan satu pasang, instalasi penerangan, dan yang kedua adalah instalasi tenaga sendiri. Kalau instalasi penerangan, ya, ini adalah seluruh instalasi yang digunakan untuk memberi daya listrik pada lampu, atau daya listrik atau tenaga diubah menjadi cahaya. Jadi instalasi penerangan ini adalah yang ada hubungannya dengan memberi tenaga atau daya pada lampu, ya, atau sifatnya adalah mengubah listrik dan menjadi cahaya. Lalu instalasi tenaga satu pasang yang akan menjadi pembelajaran kita itu adalah instalasi listrik yang digunakan untuk menjalankan alat-alat elektrik selain lampu,
seperti mesin cuci, setrika, televisi dan lain-lain. Ini termasuk juga motor satu pasang. Jadi instalasi tenaga itu adalah yang sifatnya menyalakan selain penerangan, selain lampu, berarti itu adalah instalasi tenaga satu pasang ya. Lalu ini adalah berikut syarat-syarat instalasi listrik satu pasang. Yang pertama adalah instalasi listrik satu pasang itu harus mempunyai syarat ekonomis ya. Kalau Anda lihat di sini ya, kedua adalah syarat keamanan dan yang ketiga adalah syarat keandalan. Jadi kalau dikatakan ekonomis adalah instalasi tenaga listrik harus dibuat terjangkau ya. Jadi ongkos pembuatannya itu lebih murah atau biaya pembuatannya lebih murah. Lalu yang kedua harus aman. Amannya arti tidak membahayakan pengguna atau manusia itu sendiri, atau bisa mencegah gangguan. Jadi harus aman dari gangguan. Jadi selain murah, dia harus aman. Tidak boleh murah saja, tapi juga harus aman ya. Jadi itu adalah dua syaratnya. Lalu syarat yang terakhir adalah harus andal. Harus andal artinya setiap alat harus dapat melakukan pekerjaannya dengan baik ya. Jadi alatnya harus baik ya. Jadi ada 3 di sini, harus ekonomis atau murah, harus aman ya atau safety terhadap manusia, dan harus andal artinya mengerjakannya dengan benar ya. Jadi alat listrik itu, alat instalasi listrik satu pasang itu harus ekonomis, harus aman, dan harus andal ya. Bisa terjamin penggunaannya ya, tidak gagal ya. Jadi demikian dulu untuk pembelajaran kita hari ini. Sebentar lagi akan Bapak buat soal mengenai instalasi tenaga listrik satu pasang. Terima kasih, salam sehat, salam kuat, shalom.